Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa lagi dengan saya, ini Guru Budi. Di channel ini kembali saya akan sedikit menjelaskan atau mengulang penjelasan tentang menjelaskan tentang LK 1.3. Setelah kemarin Bapak Ibu menyusun LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Di LK 1.3 ini Bapak Ibu silahkan menentukan akar penyebab masalahnya. Bila kita lihat petunjuk, setelah mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi guru di kelas atau sekolahnya. Gunakan petunjuk berikut untuk membantu Anda menentukan akar penyebab masalah. Yang pertama, kita berkonsultasi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas, atau bahkan rekan sejawat dan pakar, diskusikan hasil eksplorasi Bapak Ibu, lalu tanyakan pendapat dari mereka. Yang kedua, analisa dan pertimbangkan. Tinjau kembali data dan informasi yang telah Bapak Ibu kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah, lalu pertimbangkan konteks kelas atau sekolah yang Bapak Ibu hadapi dan evaluasi akar penyebab masalah yang paling relevan atau situasi tersebut atau untuk permasalahan yang sudah teridentifikasi. Lalu identifikasi akar penyebab masalah yang memiliki dampak paling signifikan terhadap hasil pembelajaran atau tantangan yang dihadapi oleh guru dalam tugas sehari-hari. Lalu yang ketiga, penentuan masalah dan akar penyebabnya. Pilih dua masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian Bapak Ibu, lalu jelaskan akar penyebab dari setiap masalah yang dipilih secara rinci, lalu tinjau kembali penelitian dan analisis Bapak Ibu untuk memastikan akar penyebab tersebut relevan dan memiliki potensi untuk diatasi. Pastikan untuk mencatat informasi yang diperoleh dalam lembar kerja dan gunakan sebagai panduan dalam langkah-langkah berikutnya untuk menemukan solusi bagi masalah yang telah diidentifikasi. Pada LK 1.3 ini terdapat tabel. Di sini ada hasil eksplorasi penyebab masalah. Untuk isi hasil eksplorasi penyebab masalah, menurut saya ini bisa kita ambil dari analisis eksplorasi penyebab masalah di LK 1.2. Nah, setelah kita menuliskan hasil eksplorasi penyebab masalah, kita cari akar penyebab masalah yang paling berdampak signifikan. Artinya, penyebab masalah yang memang membuat misalnya proses pembelajaran atau hasil belajar itu terdampak dari masalah tersebut. Lalu kita analisis akar penyebab masalahnya dengan data pendukung dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau dari pendapat-pendapat ahli atau kajian literasi. Nah, setelah kita sudah memilih mengisi ini semua, lalu kita diminta masalah, kita pilih dua masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan di siklus 2 ini atau di PPL kedua ini. Nah, bagaimana contohnya? Saya akan beri contoh mencoba memberi contoh cara mengisi LK 1.3 ini. Mari kita simak video berikutnya. Baik, ini adalah contoh pengisian LK 1.3 tentang penentuan penyebab masalah. Akar penyebab masalah yang pertama di kolom pertama, ini kita ambil dari LK 1.2 yang sudah kita buat sebelumnya dari analisis eksplorasi penyebab masalah. Di sini contohnya kurangnya kedisiplinan peserta didik disebabkan oleh faktor individu dan lingkungannya. Jadi kita tuliskan apa saja penyebab masalah untuk permasalahan kurangnya kedisiplinan peserta didik yang disebabkan oleh faktor individu dan lingkungan. Di sini dibuat satu, adanya kurangnya motivasi siswa, tidak ada pengawasan orang tua kepada anak, lalu tidak adanya peraturan di rumah yang memotivasi anak agar anak fokus belajar, timbang bermain HP atau gadget, lalu kurangnya pemahaman peserta didik tentang pentingnya disiplin yang harus diterapkan di setiap kehidupan. Jadi di kolom pertama ini hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita tuliskan, kita cantumkan apa saja penyebab masalah dari permasalahan yang sudah teridentifikasi. Lalu di kolom kedua, akar penyebab masalah dari
eksplorasi penyebab masalah ini kira-kira apa yang menjadi faktor atau menjadi penyebab masalah yang paling signifikan atau yang paling prioritas yang menyebabkan terjadinya kekurangan disiplin anak ini atau peserta didik ini. Nah, setelah kita analisa, kita cari, kita pilihlah di sini kurangnya motivasi peserta didik. Jadi akar penyebab masalah kurangnya kedisiplinan peserta didik disebabkan jadi penyebab masalahnya, akar penyebab masalah yang paling berdampak adalah karena kurangnya motivasi dari peserta didik. Setelah kita memilih akar penyebab masalah, kita lanjut ke kolom berikutnya. Di sini analisis akar penyebab masalah dengan ditambahkan data pendukung, bisa berupa wawancara atau pendapat dari rekan sejawat, guru, kepala sekolah, pengawas atau pakar, atau dari peneliti-peneliti atau dari penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan terkait permasalahan kurang kedisiplinan ini yang disebabkan karena kurangnya motivasi peserta didik. Nah, di sini akar penyebab masalah kurangnya motivasi peserta didik. Nah, di sini kita akan jelaskan siswa tidak disiplin karena kurangnya motivasi siswa adalah masalah yang sering terjadi di sekolah. Masalah ini dapat berdampak negatif terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Motivasi siswa adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku siswa, termasuk perilaku disiplin. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Contoh di sini hasil wawancara dengan kepala sekolah, kurangnya motivasi dari peserta didik yang ditunjukkan maupun orang tua diperkuat dengan pendapat ahli. Nah, di sini hasil wawancaranya dengan kepala sekolah diperkuat pendapat ahli, seorang pakar pembelajaran, bahwa motivasi kedisiplinan adalah faktor penting yang mempengaruhi. Di sini kita bisa lampirkan atau kita kutip pendapat ahli untuk memperkuat bahwa akar penyebab masalah untuk ketidakdisiplinan ini adalah kurangnya motivasi peserta didik. Ya, jadi di sini kita lampirkan data pendukung berupa hasil wawancara atau kajian literatur atau pendapat ahli. Nah, ketika sudah kita beralih ke masalah kedua, di sini sama rendahnya kemampuan pendidik. Jadi kita akan mencari akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita buat di LK 1.2. Nah, setelah kita membuat sampai pada analisa akar penyebab masalah dari beberapa permasalahan yang kita identifikasi dari LK 1.2, maka Bapak Ibu silahkan tentukan 2 masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan di siklus kedua ini atau di PPL kedua ini. Di sini dipilih rendahnya kemampuan peserta didik dalam perkalian di pelajaran matematika dan rendahnya minat baca peserta didik terutama di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pada LK 1.3 ini akan semakin mengerucut menjadi 2 permasalahan. Kita akan menentukan, selain kita menentukan akar penyebab masalahnya, kita juga akan menganalisa akar penyebab masalahnya. Lalu setelah itu kita akan tentukan dari beberapa permasalahan, misalnya 4-6 permasalahan yang sudah kita cari akar permasalahannya, kita diminta untuk memilih 2 permasalahan yang akan kita selesaikan di rencana aksi 2 atau di siklus kedua ini atau di PPL kedua ini yang akan Bapak Ibu cari solusinya dan akan Bapak Ibu praktekkan pada PPL kedua ini. Nah, beda dengan PPG sebelumnya, di mana masalah yang terpilih yang diselesaikan ini berbeda LK ya. Jadi pada PPG sebelumnya, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan ini ada di LK 1.4. Namun di PPG tahun 2023 tahap kedua ini, LK 1.3 itu 1.3 itu digabung dengan LK 1.4. Jadi setelah Bapak Ibu mencari akar permasalahan dari berbagai masalah yang sudah teridentifikasi Bapak Ibu dari LK 1.1, LK 1.2, Bapak Ibu memilih 2 permasalahan yang akan dilanjutkan di LK 2.1 untuk mencari solusinya dan akan membuat praktek di PPL kedua ini, di siklus kedua ini. Jadi, apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya adalah cari akar masalah yang paling berdampak terhadap masalah yang sudah teridentifikasi,
Lalu kita analisa dengan diperkuat data-data pendukung berupa wawancara atau kajian literatur atau pendapat ahli. Lalu ketika kita sudah membuat itu semua dari beberapa permasalahan, kita pilih 2 permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk LK 1.3 ini. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Lalu bagaimana Pak untuk menentukan pendapat ahli atau menentukan akar penyebab masalah? Bapak Ibu bisa melihat dari penyebab masalahnya kira-kira apa sih yang paling berpengaruh terhadap terjadinya permasalahan di kelas Bapak Ibu. Jadi di sini tadi saya mencontohkan ini untuk ketidakdisiplinan dipilih akar penyebab masalahnya karena motivasi peserta didik. Dan ini bukan tanpa alasan karena diperkuat oleh hasil wawancara dan pendapat ahli. Mungkin saya contohkan satu lagi di sini tentang rendahnya kemampuan peserta didik dalam perkalian di pelajaran matematika. Di sini ada beberapa penyebab masalah, pembelajaran di kelas kurang tercipta, pembelajaran inovatif dan kreatif, kurang pemahaman tentang konsep dasar matematika, pendidik sudah punya ketakutan terlebih dahulu ketika belajar matematika, lalu pendidik belum terampil dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif. Dari 4 penyebab masalah ini, menurut saya akar penyebab masalahnya adalah kurangnya pemahaman pendidik tentang konsep dasar matematika. Jadi memang ini menjadi akar atau penyebab yang paling berdampak rendahnya kemampuan peserta didik dalam perkalian. Nah, tapi kita juga harus mencari data pendukung apakah benar akar permasalahan ini menjadi paling berdampak atau menjadi penyebab utama dalam rendahnya kemampuan peserta didik dalam perkalian. Di sini dijelaskan dengan kajian literatur menurut Mukminah dan belajar matematika dengan siswa jika dibiarkan saja akan berbuat buruk. Siswa akan semakin kurang berminat. Nah, di sini kita ditambahkan tentang penjelasan dari kajian literatur yang mendukung akar penyebab masalah ini menjadi penyebab atau menjadi penyebab paling berdampak terhadap rendahnya kemampuan peserta didik. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan tentang LK 1.3. Semoga penjelasan saya bisa membantu Bapak Ibu bagaimana cara mengisinya, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan ini, dan semoga Bapak Ibu lancar dalam melaksanakan kegiatan PPG ini di PPL kedua atau siklus 2. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan tetap semangat dan semoga sukses untuk PPG-nya.